Oke. Oke. Jadi gue udah pegang cerita kiriman dari salah satu pendengar Scary Things, sebut aja namanya Budin. Untuk beberapa tahun ke belakang, Budin ini kerja sebagai petugas ambulans atau ya detailnya dia ini supir mobil jenazah di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Hmm. Kata orang profesi ini emang serem karena bisa dibilang berdekatan sama yang namanya orang meninggal lah. Dan Budin ini juga ngakuin itu. Kalau cuma diganggu kayak dilemparin tanah atau kerikil pas nyetir, ngelihat kasur jenazah jalan sendiri, atau bahkan gak sengaja ngelihat kayak roh kecabut dari jasad korban kecelakaan gitu, dia sih udah pernah ngalamin semua. Budin ini gak ada masalah sama itu semua, selagi gak yang jelas banget wujudnya plus gak ganggu, ya udah kayak resiko pekerjaan aja. Ya, cuek ya. Cuek. Sampai akhirnya ada satu malam Budin ini dapat panggilan buat ngejemput jenazah korban kecelakaan gitu. Katanya sih korban ini meninggal pas balap liar gitu, kesangkut motor lain Oh. dan keseret sampai beberapa meter. Oh, Terus ditinggal gitu aja di tempat. Nah, Budin ini niatnya cuma ngejalanin tugasnya aja. Tanpa sepengetahuan dia malah bisa dibilang makin memperkeruh kondisi dan situasi di situ. Oke. Gue mulai ceritanya ya. Hmm. Biasanya kan balap liar tuh emang dilakuinnya malam atau bahkan tengah malam kan, karena nunggu jalanan udah sepi. Maka dari itu si Budin ini juga baru dapat panggilan sekitar jam 11 malam. Untung dia masih ada di rumah sakit posisinya. Jadi abis dapat telepon, dia langsung gas lah ke lokasinya itu. Secara lokasi lumayan jauh dari rumah sakit karena tempatnya itu di pinggiran jalanan kota. Yang notabene-nya emang cuma dikelilingin sama hutan dan pepohonan aja. Oke. Jauh dari pemukiman warga lah. Pas Budin ini datang ke lokasi, dia bisa ngelihat kalau ada sepeda motor yang ringsek gak berwujud, udah diamanin di pinggir jalan. Kalau dari ngelihat bentuk motornya aja, Budin yakin kalau kecelakaannya itu kencang banget. Tapi Budin di situ nggak ngelihat sosok jenazahnya karena kebetulan udah langsung dibungkus pakai tas jenazah. Oke. Budin cuma dapat tugas buat buru-buru bawa jasad ini ke rumah sakit. Katanya juga si tas jenazah ini jangan sampai kebuka karena kondisi jasadnya itu udah nggak sempurna atau nggak utuh. Oke. Takutnya malah kenapa-napa kan. Udahlah, Budin ikutin aja. Pelan-pelan dia bawa mobil jenazahnya buat balik ke rumah sakit. Jalanan malam itu kosong dan gelap. Tapi pas Budin ngelewatin satu jalanan panjang, dia sadar banget kalau tiba-tiba kok jadi kayak rame gitu orang di sekeliling mobilnya dia. Tapi orang-orangnya itu nggak anteng, Nat, Moy. Mereka tuh kayak lari panik gitu lawan arah mobil Budin. Budin yakin banget sama apa yang dia lihat. Orang dari kaca sampingnya tuh kelihatan jelas dan deket aja sosok-sosok ini. Tapi anehnya, setiap Budin coba ngelihat ke arah spion mobilnya, di belakang mobil tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak lo nyetir mobil nih, terus di samping-samping lo kanan kiri kayak banyak ada orang lari-lari lawan arus. Tapi pas ngelewatin kaca samping lo, sosok ini tuh hilang gitu aja. Aneh ya. Aduh. Lo lihat dari spion juga udah nggak ada orang sama sekali. Tapi ya udah, mau itu setan pun selagi nggak ganggu Budin, ya dia cuekin aja lah. Budin coba buat tetap tenang sambil terus nyetir agak ngebut di situ. Belum 1 kilo dari kejadian-kejadian itu, Budin ngeliat kalau jauh di depan dia itu kayak ada orang kegeletak gitu di pinggir jalan, nggak gerak sama sekali. Di sini Budin juga bingung, itu tuh beneran orang atau setan nih, kayak yang barusan lewat. Makanya dia nggak turun dari mobil, tapi dia coba ngelewatin orang barusan, tapi agak ngejauhin gitu mobilnya biar nggak kena. Iya. Padahal di situ Budin udah sengaja nih bawa mobilnya buat mepet ke sisi jalan satunya, ngejauh lah gitu. Tapi masa tiba-tiba klek, klek, ban mobilnya tuh kerasa banget kayak ngelewatin polisi tidur gitu. Terus kenceng banget ada teriakan, "Ah, sakit pak, tolong!" Anjing. Budin di situ jadinya kayak nggak sengaja ngelindes orang yang kegeletak di jalan tadi. Iya. Padahal udah ngejauh, aneh banget kan? Dan karena denger suara teriakan, ya Budin ngira itu orang beneran lah, bukan setan. Dia buru-buru stop mobilnya buat turun nyamperin orang tadi. Pas disamperin bener aja, Nat, Moy. Itu tuh sosok cowok muda, kayak orang normal aja, tapi udah lemes banget. Dan di situ tuh si orang ini ada luka basah plus ada darah di sekitar dia. Duh. Wow. Kayak korban kecelakaan juga gitu loh. Budin bingung di situ. Gak mungkin juga dia ngebawa orang ini ikut ke mobilnya karena ya udah ada jenazah kan di dalam mobilnya dia. Iya.
Tapi di situ intinya si cowok ini cuma minta tolong ke Budin buat semacam ngebenerin posisi tulang lututnya dia aja. Budin pelan-pelan ngebantu lah cowok ini. Pas Budin coba ngeraba dan kayak mijet si kaki cowok ini, tiba-tiba stuck. Tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Kakinya putus. Anjir. Mampus. Penuh darah gitu Nat, Moy. Tulangnya udah patah gitu. Dan kaki si cowok ini sekarang full dipegangin sama Budin. Duh. Budin yang kaget terus teriak-teriak sambil dia tuh ngelempar kaki cowok ini ke arah pepohonan pinggir jalan belakangnya karena kaget. Ya. Terus cowok ini cuma bilang, "Loh kok dibuang mas?" Wow. Kakinya dia. Terus langsung ketawa cekikikan gitu ke arah Budin. Sambil darahnya tuh ngocor terus. Fix kata Budin ini setan bukan orang. Budin lari lah, dia balik ke mobilnya. Dia ngebut ngejalanin mobilnya buat cabut. Dan kalau ngelihat dari spion, Budin ini bisa ngelihat kalau sosok ini tuh kayak seolah-olah ngejar mobil Budin gitu loh sambil ngesot. Udahlah pokoknya Budin nyoba buat tetap fokus nyetir aja sambil ngelupain apa yang barusan dia lihat. Pokoknya yang ada cuman ngebut dan ngebut aja. Dan karena saking ngebutnya ini, beberapa barang di bagian belakang mobilnya tuh kayak geser-geser gitu. Kayak ada suara duk gitulah. Sesekali Budin ngelihat ke arah spion tengah buat ngelihat kantong jenazah kan, atau barang-barang yang ada di belakang mobilnya dia inilah. Takut ada yang jatuh. Tapi ya ternyata nggak ada apa-apa. Dia lanjut nyetir lagi, tapi ya suara tadi masih kedengeran juga tuh. Pas Budin nyoba buat ngelihat ke spion tengah lagi, katanya dia tuh ngelihat tiba-tiba posisi kantong jenazah yang dia bawa itu jadi letter L gitu pas di bagian kaki. Jadi kayak naik sendiri gitu loh. Budin coba buat fokus lah, nyetir lagi. Sampai tiba-tiba kayak ada suara yang ngetok di kaca pembatas antara ruangan setir sama bagian belakang mobil jenazah. Karena Budin udah gak berani ngeliat ke spion tengah, dia malah langsung nengokin palanya ke belakang gitu. Dan pas dia balik badan, masa tiba-tiba posisi tas jenazahnya tuh udah berubah lagi Nat, Moy. Bukan letter L lagi. Sekarang tuh kantong jenazah ini kayak duduk nempelin bagian kepalanya di pembatas kaca. Tapi masih ketutup full sama kantong jenazah. Jadi kantong jenazah, kaca, langsung palanya si Budin. Iya. Terus pelan-pelan dari dalam kantong jenazah ini, kayak ada yang ngomong dari dalam tas itu bilang, "Pelan-pelan pak, jangan ngebut-ngebut, nanti jadi kayak saya." Anjir. Wah gila banget pokoknya malam itu. Tapi intinya singkat cerita sambil sepanjang jalan terus baca-baca doa, si Budin ini untung bisa sampai ke tujuannya, di rumah sakit. Budin yang takut buat ngedorong kasur jenazahnya sendiri, akhirnya minta tolong ke teman-temannya. Dan pas didorong ke arah kamar jenazah, nggak ada yang aneh. Sempat ada momen si tas jenazahnya ini dibuka dikit di bagian kepalanya pas sampai kamar jenazah, dan di situ Budin ngelihat kaget banget Nat, Moy. Karena sosok mayat yang ada di dalam tas jenazah ini itu beneran persis kayak orang yang tadi dilindas sama Budin. Sebenarnya Budin ini rasanya udah pengen pulang aja detik itu juga, tapi ya dia ketahan karena katanya pihak kepolisian masih nyoba buat nyelidikin TKP, buat nyari beberapa barang bukti. Takutnya tiba-tiba kalau nemu potongan badan jenazah tadi, terus minta pihak rumah sakit buat ngejemput, dan gak ada supir yang standby, ya nggak bisa dong. Dan itu juga emang masih jam kerjanya dia. Udah tuh, Budin jadinya cuman bisa nunggu sambil tiduran aja di lobi, karena dia takut. Sampai tiba-tiba tengah malam, meja lobi tuh kayak ada yang ngetok gitu Nat, Moy. Budin kebangun. Karena habis bangun tidur, pandangan Budin ini masih kurang jelas gitulah. Tapi intinya dia ngeliat di depan dia ada orang berdiri minta tolong, urgent ke Budin. Terus habis itu pergi gitu aja ninggalin lobi. Yaudah pelan-pelan Budin ngejar orang inilah, ngikutin dia. Terus dari ujung pertigaan lorong, orang tadi tuh udah nongol gitu ngintip. Oh berarti dia minta Budin buat kesana. Diikutin lah. Nah yang Budin gak sadar adalah dia tuh ternyata jalan kayak diarahin ke kamar jenazah gitu Nat, Moy. Dia sadar ya pas belok di tikungan lorong itu, dia ngebaca tanda ruangan. Dan gak cuma sampai situ, sosok orang yang tadi minta tolong ke Budin itu ternyata ya jenazah kecelakaan tadi. Dia udah berdiri di depan kamar jenazah, tingginya setara sama Budin, tapi melayang gitu, cuman setengah badan. Ususnya bahkan sampai ngegontai turun gitu. Pokoknya paha ke bawah udah hilang Nat, Moy. Sosok ini cuman bilang, "Gimana mas, kaki saya udah ketemu belum ya?" Mampus. Dan bersama dengan itu tiba-tiba dari arah lobi ada telepon rumah sakit bunyi kenceng. Budin langsung lari buat ngangkat teleponnya. Sambil terbata-bata dia ngejawab, tapi ya intinya
dia beneran disuruh balik ke lokasi kecelakaan tadi karena katanya barang bukti tambahan dari kecelakaan tadi tuh udah ditemuin dan disuruh ambil. Pokoknya intinya Budin langsung pergi on the way ke TKP lagi detik itu juga karena ya nggak mungkin buat ditolak kan. Sambil dia kabur juga dari situ, dari rumah sakit. Tapi TKP-nya kali ini beda dari tempat awal jenazah tadi ditemuin. Kalian tau nggak tempatnya sekarang di mana? Di mana? Persis di jalan tempat Budin kayak ngelindes orang tadi. Tempat di mana Budin tuh megangin terus ngelemparin potongan kaki jenazah itu. Dan bener aja Nat, Moy, katanya emang di hutan pinggiran jalan itu beberapa potongan bagian tubuh tuh ditemuin. Salah satunya ya si kaki jenazah ini. Dan intinya sampai sebelum ada keluarga korban yang datang ke rumah sakit buat ngakuin itu anggota keluarganya, ya otomatis si jenazah itu masih disimpan aja di kamar jenazah. Ada kali lebih dari seminggu gak ada anggota keluarga yang datang. Dan dalam seminggu itu si Budin juga jadi sering diliatin sama sosok jenazah ini. Dari yang awalnya takut, merinding, lama-lama Budin sampai kayak udah biasa aja Nat, Moy. Orang Budin bilang nih, sampai ada satu momen tengah malam pas dia lagi jaga sendirian di area lobi rumah sakit, sosok ini tuh sempat lewat gitu aja, terus berhenti bentar persis di depan Budin. Di situ karena udah biasa aja sama Budin, malah diajak ngomong. Dia bilang, Mas tuh bener korban kecelakaan di pinggir itu kan, yang saya bawa ke sini? Katanya dijawab kayak gini, iya Pak, saya masih betah di sini. Lagian keluarga saya juga mungkin gak jemput saya. Katanya gitu. Abis itu sosok jenazah ini senyum ke arah Budin, terus lanjut jalan aja persis ke arah kamar jenazah. Tapi kali ini udah ada kakinya, meskipun gak kesambung sempurna sama bagian badannya. Wah gila. Mungkin si Budin ini emang sering ketemu setan ya, karena kan tugas dia menjadi salah satu supir jenazah ya Bi ya. Cuman mungkin setan yang dia temuin atau sosok yang dia temuin yang masalah kakinya hilang ini, yang bekas kecelakaan, mungkin itu sosok yang beda dari yang biasa dia temuin ya. Iya, karena kayak yang gua ceritain dan yang dikasih tahu sama Budin juga sebelum-sebelumnya mah ya mungkin mistis dan menyeramkan buat kita ya, tapi nggak yang sampai ganggu. Nah yang kali ini tuh sampai sebegitunya. Tapi kerennya endingnya dia malah jadi nggak takut ya, malah diajak ngobrol. Iya bener.